Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Andi nih. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tempat wisata sejarah di Indonesia. Nah, dari tampilan layarnya ini kita sudah tahu nih, ada beberapa tempat sejarah yang ada di Indonesia, di Jakarta, dan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. So, disimak terus videonya. Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang dibangun dan dikembangkan untuk menarik wisatawan. Di Jakarta terdapat banyak tempat wisata. Salah satunya adalah tempat sejarah. Nah, tempat sejarah di Jakarta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, museum, dan yang kedua, monumen. Apa sih yang dimaksud dengan museum dan monumen? Museum adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan. Sedangkan momentum adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah sehingga dipelihara dan dilindungi oleh negara. Nah, sekarang kita akan bahas nih, museum dan monumen apa saja yang berada di Jakarta. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Kita lihat, ini adalah foto dari Museum Fathahillah. Museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat ini menyimpan banyak cerita tentang sejarah terbentuknya kota Jakarta. Nah, dahulunya bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712. Pada 30 Maret 1974, bangunan peninggalan Belanda ini telah diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yang bernama Ali Sadikin. Museum ini memiliki luas kurang lebih 1.300 meter yang terdiri dari bangunan utama, 2 bangunan sayap di bagian timur dan barat, 1 bangunan sending yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dahulunya merupakan penjara bagi warga pribumi dipenjarakan di Museum Fathahillah di ruang bawah tanahnya ya. Nah, fasilitas apa yang disediakan oleh Museum Fathahillah? Ini ada perpustakaan, ada kantin, ada toko cenderamata, sinema Fathahillah, musola, ruang pertemuan, dan pameran serta taman dalam. Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Nah, kita lihat ini adalah foto Museum Nasional Indonesia. Di depan gedung Museum Nasional Indonesia terdapat monumen gajah, sehingga disebut sebagai Museum Gajah. Nah, museum ini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat. Ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Bangunan ini telah ada sejak tahun 1868 di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada September 1962, museum ini diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan kemudian pada 28 Mei 1979, bangunan ini telah diresmikan dengan nama Museum Nasional Indonesia.
Lebih dari 140.000 peninggalan sejarah tersimpan di museum ini, di 2 gedung utama, yaitu Gedung Gajah dan Gedung Arca. Gedung Gajah ini menyimpan berbagai koleksi, dan Gedung Arca menyimpan berbagai macam arca yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Juni 2007. Sekarang adalah Museum Satria Mandala. Ini adalah potret Museum Satria Mandala. Nah, museum ini terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14, Jakarta Selatan. Ini merupakan museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Jadi, di Museum Satria Mandala ini menyimpan berbagai sejarah perjuangan TNI. Nah, museum ini banyak menyimpan koleksi senjata perang dari zaman dahulu hingga sekarang. Ada kendaraan perang, ada atribut ketentaraan, serta panji-panji TNI. Dahulu, museum ini bernama Wisma Yoso. Pada tanggal 5 Oktober 1972, Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, telah meresmikan bangunan ini menjadi Museum Satria Mandala. Di dalam kompleks Museum Satria Mandala, terdapat Museum Waspada Purbawisesa, yang merupakan diorama tentang kisah perjuangan Tentara Nasional Indonesia bersama dengan rakyat dalam melawan pemberontak pada tahun 1960-an. Nah, itu adalah cuplikan dari museum yang ada di Jakarta. Sekarang kita masuk ke monumen yang ada di Jakarta. Yang pertama adalah Monumen Nasional atau yang kita kenal dengan Monas. Hampir semua penduduk yang ada di Jakarta sudah mengunjungi Monas. Ini adalah foto atau potret dari Monumen Nasional. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Ini letaknya strategis karena tepat di jantung kota Jakarta. Ya. Nah, Monas ini memiliki tinggi sekitar 132 meter, di mana pucuk tugunya itu bisa kita lihat terdapat lidah api yang dilapisi oleh emas. Nah, ini melambangkan semangat perjuangan yang berkobar dan menyala-menyala seperti api. Dibangun pada 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Bapak Presiden Soeharto. Arsitek yang membangun Monas ini bernama Friedrich Silaban dan R.M. Fasilitas apa aja sih yang ada di kompleks Monas? Yang pertama, nah kita lihat di tengah-tengah Monas, atau tepat di tengahnya itu terdapat Tugu Monas. Nah, di dalam tugunya terdapat Museum Sejarah Indonesia, Ruang Kemerdekaan, serta peralatan puncak dan api kemerdekaan. Sedangkan di bagian Taman Medan Merdeka Utara terdapat kolam, di dekatnya terdapat patung kuda
yang dikendarai oleh Pangeran Diponegoro. Nah, ini adalah patung kuda yang dikendarai oleh Pangeran Diponegoro. Di tiap sudut halaman luar yang mengelilinginya terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia sejak masa kerajaan hingga setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Momentum yang kedua adalah momentum Tugu Proklamasi. Ini adalah foto dari momentum Monumen Tugu Proklamasi, di mana tugu yang dibangun sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlokasi di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Barat. Jakarta Pusat. Dulunya, lokasi ini merupakan tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 16. Nah, di area monumen ini terdapat dua patung proklamator, yaitu Soekarno-Hatta, di mana patung Soekarno-Hatta berdiri berdampingan dengan Soekarno yang memegang naskah. Kita bisa lihat ya, Bapak Soekarno memegang naskah mirip seperti foto dokumentasi pada pembacaan teks proklamasi. Di tengah-tengah terdapat batu marmer hitam yang bertuliskan naskah proklamasi. Nah, itu adalah beberapa contoh museum dan monumen yang ada di Jakarta. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.